Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Sekda Wonosobo, Bapak Dr. Randes One Andam Wardoyo MSI Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama Takmir Masjid Agung Jami Wonosobo, Bapak Kiai Arif Al-Hafidh, Bapak Fathur Rahman, Bapak Ari Coy, dan segenap takmir masjid yang mulia ini, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap hadirin hadirat, dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Roda kehidupan. Apa? Roda. Yang namanya roda itu biasanya apa? Berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Itulah kira-kira perjalanan hidup kita di dunia. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Ada kehidupan dan ada kematian. Ada sehat dan ada sakit. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kaya dan ada saatnya miskin. Ada saatnya rezeki kita melimpah ruah dan ada saatnya rezeki kita seret. Lebih sering lancarnya atau seretnya? Lebih sering lancar atau seret? Lancar. Lancar, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan lancar terus. Amin. Mungkin ada tidak? Tidak. Tidak. Kan kita hidup ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menguji kalian wahai para manusia, bisyarri wal khairi, dengan sesuatu yang buruk dan dengan sesuatu yang baik. Berarti ada saatnya kita diuji dengan kesehatan dan ada saatnya kita diuji dengan sakit. Ada
Ada saatnya kita diuji dengan lahirnya orang yang kita cintai, dan ada saatnya kita diuji dengan wafatnya orang yang kita cintai. Ada saatnya kita diuji dengan rezeki yang lancar, ada saatnya kita diuji dengan rezeki yang seret. Pertanyaannya, apakah manusia yang paling mulia di muka bumi juga mengalami ujian seperti itu? Kok sepi? Iya. Mengalami apa betul? Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau pernah diuji secara ekonomi? Pernah? Beneran? Kapan? Ketika beliau diboikot. Ketika beliau diboikot. Diboikot itu diapain? Ditahan. Diasingkan, diisolir, gak boleh berinteraksi dengan orang lain. Saat itu beliau dan Bani Hashim serta Bani Muttalib, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka semuanya diisolir di dalam sebuah lembah. Di dalam sebuah Lembah. Tidak boleh ada orang yang masuk ke situ, tidak ada yang boleh keluar dari situ, tidak boleh ada yang ngirimi makanan ke situ, gak ada yang boleh jualan makanan di situ. Tahu nggak berapa tahun? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa tahun? Hadiahnya siwak. Siwak itu gede banget. Berapa? 3 tahun. Betul sih. Ya, minta tolong mas. Gak usah sampai sana langsung. Ya, nanti di estafet. Berapa tahun Bapak Ibu? 3. Kalau malam-malam terdengar suara tangisan anak-anak kecil yang kelaparan, yang kehausan. Kenapa kehausan? Apa nggak bisa minum dari air susu ibunya? Nggak bisa. Kenapa? Sudah kering. Karena asinya si ibu tak kering, sehingga anak-anak lapar. Dan terus kalau nggak ada yang dimakan, apa yang dimakan? Kulit pohon. Jadi ada pohon, kulitnya dikerotoki, itu yang dimakan. Terus apa lagi yang dimakan? Yang dimakan adalah sandal. Sandal yang terbuat dari kulit. Kemudian kulitnya dipotong-potong, terus direbus. Pernah ada yang makan sandal kan? Maka kalau kita mengatakan ekonomi kita hari ini sulit, lebih sulit ekonomi yang dihadapi oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan itu nggak cuma 3 tahun saja. Beliau mengalami ujian ekonomi selama 3 tahun. Itu ketika peristiwa boikot. Apakah setelah itu kemudian beliau tidak mengalami ujian ekonomi yang lainnya? Mengalami. Dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. In kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqidat fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naum. Kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya kami keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 purnama
2 purnama, 3 purnama di dapur kami tidak nyala api. Berapa purnama? 3. Kenapa dapurnya nggak nyala? Tidak masak. Karena nggak ada yang masak. Pak, dapur jenengan pernah nggak nyala? Pernah? Pernah, masa sekarang ditinggal pernah nyala? Tapi pernah nggak nyala sampai sebulan? Pernah? Yang pernah mengalami dapurnya nggak nyala 1 bulan, angkat tangan. Macam-macam. Oh, nggak tahu, saya tunggu terus. Online. 3 bulan atau 3 purnama dapur nggak bisa seperti itu. Maka Allah yang mendapatkan cerita tersebut, beliau penasaran dan bertanya kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya khalah, wahai bibiku, maka yu'ishukum, selama 3 purnama itu apa yang kalian konsumsi, yang dikonsumsi oleh Nabi SAW dan istri-istrinya selama 3 purnama itu apa? Qalat al-aswadani at-tamru wal ma'. Selama 3 purnama kami hanya mengonsumsi kurma dan air putih. Apa? Ada di antara jenengan yang pernah makan kurma seminggu dulu? Angkat tangan. Minum cuma air putih seminggu dulu? Gak pernah keteh, gak pernah kopi, gak pernah nyusu, gak pernah jahe. Pokoknya cuma kurma sama air putih. Pernah? Pernah Ustaz ketika nonton? Oh, itu cuma buat prolog. Kurma itu kan cuma buat prolog. Prolog nama prolog. Pendahuluan. Setelah itu masih ada kelanjutannya kan? Apa? Ya Allah. Terus apa lagi? Makanan sini apa? Coba lihat ekonomi, ujian ekonomi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira nih, kalau jenengan cuma menyediakan di rumah kurma sama air putih buat istrinya, kira-kira istri jenengan protes apa? Bali Pak, Bali. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Rasulullah SAW dan para istri dekat. Rasulullah SAW dan para istrinya ketika menghadapi ujian ekonomi tersebut, beliau bukan hanya tegak, tapi beliau bangkit saat ekonomi sulit. Nah, itulah judul pengajian kita. Nama judul pengajiannya bangkit saat ekonomi sulit. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Walaupun kita menghadapi ujian ekonomi yang sulit, kita tetap tegar, bahkan kita bangkit saat ekonomi sedang sulit. Sekurang-kurangnya ada 4 tips. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 tips yang perlu kita jalani supaya kita tidak terpuruk walaupun ekonomi sedang terpuruk, supaya kita bisa bangkit walaupun ekonomi sedang sulit. Mari kita bahas satu persatu. Diingat-ingat ya? Diingat atau ditulis? Ditulis. Masya Allah. Ditulis nanti. Yang pertama, meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Coba diulangi apa yang pertama? Meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik.
setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi dengan takdir sinten Allah. Kejadian yang baik atau yang buruk? Semua. Yang baik atau yang buruk? Baik dan buruk. Yang enak atau yang gak enak? Enak dan tidak enak. Sama. Yang enak maupun yang gak enak, yang baik maupun yang buruk, semua peristiwa yang ada di alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah. Dan ingat, Allah itu Al-Hakim. Apa? Al-Hakim. Apa coba artinya Hakim? Maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana, maka setiap kejadian dan peristiwa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Berarti termasuk ujian ekonomi ada hikmahnya, bukan hanya ada hikmahnya, bahkan setiap kejadian yang Allah takdirkan untuk orang yang beriman pasti itu adalah yang terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Abdiyah Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu lil mu'min." Aku merasa kagum dengan orang yang beriman. Siapa yang kagum? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa kagum dengan siapa? Orang yang beriman. Kenapa kok Rasulullah SAW kagum dengan orang yang beriman? Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Yang artinya, setiap Allah menakdirkan sesuatu bagi orang yang beriman, pasti itu yang terbaik untuk dia. Saya ulangi, setiap Allah menakdirkan sesuatu buat orang yang beriman, pasti itu yang terbaik untuk dia. Subhanallah. Yakin apa betul? Yakin apa betul? Ya. Kalau jenengan berdoa sama Allah terus dikabulkan, senang apa betul? Senang. Kalau jenengan berdoa enggak dikabulkan sama Allah, senang apa betul? Lebih senang. Lebih senang. Nah, senang apa betul? Senang. Kok ragu? Kalau dikabulkan senang? Senang. Kalau nggak dikabulkan? Senang. Senang. Senang atau sedih? Senang. Senang atau jengkel? Seorang ulama salaf mengatakan, seandainya saya berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan, maka saya senang. Dan kalau saya berdoa kepada Allah kemudian belum dikabulkan, saya lebih senang. Apa? Lebih senang. Ada sedekah yang benar. Ada sedekah hari dulu yang benar. Botan. Kalau kita senangnya kapan? Pas Kalau dikabulkan. nggak dikabulkan, Sedih. sedih, jengkel, malu, protes. Protesnya kepada siapa? Kepada Allah. Banyak sopan apa buatan itu? Protes kok kepada Allah. Tapi ulama tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa dikabulkan sudah, permintaannya dikabulkan kok. Tapi kalau tidak dikabulkan, saya lebih senang. Kenapa kok bisa lebih senang? Karena Allah sedang memberiku apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Saya ulangi, kenapa kok lebih senang ketika berdoa dan tidak
kita kehendaki. Pertanyaannya, yang dikehendaki Allah sama yang dikehendaki oleh jenengan lebih bagus mana? Dikehendaki Ya Allah. wis. Kenapa nggak lebih senang? Angel itu bulan ayo enggak kelas. Ya. Ayo kita naik kelas. Bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan itu baik. Tidak setiap apa yang kita harapkan itu baik buat kita. Dan yang lebih mengerti apa yang lebih baik buat kita atau Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa yang dikehendaki oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kehendaki? Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Nah, terus kalau ada ujian ekonomi, kira-kira hikmahnya apa, Ustaz? Supaya hati kita lebih normal, lebih plong. Kalau ada ujian ekonomi, maka di antara hikmahnya adalah untuk ngetes kejujuran iman kita. Untuk apa? Ngetes. Ngetes itu apa? Ya menguji. Untuk menguji seberapa jujur kita dalam beriman. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami, yaitu Allah, pasti akan menguji kalian wahai para manusia. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit. Minal khawfi, dari perasaan takut. Wal ju'i, dan perasaan lapar. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Wat tamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya harta, contohnya biasanya bisnisnya mendapatkan untung 50 juta, sekarang untungnya cuma 50.000. Itu berkurang harta. Wal anfusi, berkurangnya jiwa. Nomor berkurangnya jiwa? Sakit. Ya, biasanya bisa ngeliat, terus nomor kurang. Biasanya bisa mendengar, terus tuli. Ya, menjadi. Biasanya bisa menggenggam keras, kemudian apa? Melemah. Atau berkurangnya jiwa juga dengan berupa mati. Ada yang meninggal keluarga kita, orang yang kita sayangi, anak, istri, suami, orang tua. Wasamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Contohnya panen gagal, harusnya panen raya terus jadinya gagal. Harusnya sekian hektar akan menghasilkan sekian ton habis, ternyata habis. Atau banyak tapi enggak laku. Kenapa Allah berikan ujian-ujian tersebut? Dengerin akhir ayatnya. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
ujian bukan? Ujian. Kehilangan saja ujian bukan? Berarti boleh atau tidak kita mengucapkan innalillahi? Oh. Jadi kalau ada orang keluar masjid innalillahi, itu pak sing mati siapa? Kalau sing mati sadarku hilang. Boleh atau tidak? Itu kan bagian dari ujian. Dan itu bagian dari kesabaran. Inna lillahi, apa artinya? Sesungguhnya kita adalah milik siapa? Oh. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita milik Allah, maka suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Itu hikmahnya, untuk ngetes kejujuran iman. Apalagi hikmahnya Ustaz? Adanya ujian ekonomi ini, hikmah yang lain adalah untuk menggugurkan dosa. Untuk apa Bapak Ibu? Menggugurkan dosa. Dosa pulau kali panjenengan banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Maka kita pengen dosa-dosa itu bisa digugurkan sebelum kita menghadap kepada Allah. Dan salah satu kasih sayang Allah, rahmatnya kepada kita, supaya kita menghadap kepadanya dalam keadaan bersih dari dosa, adalah dengan memberikan ujian. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin. Setiap ujian yang dialami oleh seorang manusia, apapun bentuk ujian, perasaan sedih, perasaan galau, rasa sakit, bahkan kata Nabi hatta syaukata yushaku, walaupun ujian itu hanya bersifat duri. Ibu-ibu lagi motong-motong apa? Sayur. Apa yang banyak durinya? Mawar. Mawar. Lagi motong-motong mawar, jelenger, entos jelenger. Jelenger itu apa? Tidak konsentrasi. Nggak fokus. Karena disapa, Bu salah ngomong. Kenal lagi. Mentoki mawar. Iya ini tadi mentoki mawar nggak fokus. Cep. Nah dulu. Maka katanya bisa saja illa kaffarallahu biha min khataya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa. Senang apa dan? Tapi ada syaratnya Ibu ya. Ada syarat. Ketika lagi diuji itu jangan yang keluar dari mulut ngomong sing sikile apa kepaduk sing metu sing sikile apa. Kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Kira-kira dosanya dikurangi apa ditambahin? Ditambahin. Berarti harus sah. Oke, kita ulangi ya. Tips yang pertama supaya kita bisa bangkit ketika ekonomi sulit adalah meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Mari kita pindah ke tips yang kedua. Supaya kita tetap tegar menghadapi ekonomi yang sedang susah, tips yang kedua adalah menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Apa yang kedua Bapak Ibu? Menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ujian ekonomi ini ditakdirkan oleh Allah. Dan ketika Allah menakdirkan sebuah peristiwa, pasti ada maksudnya.
Mungkin salah satu maksudnya adalah untuk mengingatkan kita. Karena selama ini mungkin kita ini terlalu mengandalkan usaha sendiri, terlalu mengandalkan Cip. gaji, terlalu mengandalkan bantuan dari orang lain, akhirnya lupa kepada Ar-Razzaq. Sinten Ar-Razzaq? Saya tanya sama teman, ketika jenengan rezekinya lancar, jenengan masih nyebut-nyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, nopo boten, boten, kelalen kok, lupa. Karena dia merasa pokoknya saben tanggal si bakal nopo gaji. Sehingga kita ini sampai lupa untuk membaca doa, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada. Karena kita lalai, karena kita lupa kepada Allah, akhirnya diingatkan sama Allah. Kira-kira kalau kita di rumah berasnya habis, ingat Allah bukan? Ingat. Nek berasnya di gudang ada bertonton, masih ingat Allah apa bukan? Berarti ben kemutan Allah pripun? Berasnya ditomakan nih. Harusnya kan kayak gitu. Harusnya kita ingat Allah ketika kaya atau ketika miskin. Dua-duanya. Ketika kaya kita ingat Allah, ketika miskin kita ingat Allah. Ketika sehat kita ingat Allah, ketika sakit kita ingat Allah. Ketika rezeki lancar kita ingat Allah, ketika rezeki seret kita ingat Allah. Tapi sayangnya rata-rata kita itu hanya ingat Allah ketika susah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, setiap pagi saya tak pernah lupa untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus rizqan thayyiban, terus wa amalan mutaqabbal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca setiap Pagi dan hadis riwayat Ahmad dan nilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Yang perlu kita garis bawahi di dalam doa itu yang mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang perlu kita garis bawahi yang sesuai dengan materi pengajian ini yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Rizqan. Alhamdulillah Ustaz, saya tak lupa untuk minta kepada Allah. Setiap pagi saya minta kepada Allah, walaupun ekonomi sedang lancar, saya tetap kok minta sama Allah. Pertanyaannya, ketika jenengan membaca doa itu di saat ekonomi sedang lancar, khusyuk betul? tidak begitu. Khusyuk betul? Tidak begitu. Oh, pun asal apa? Jalan. Asal apa? Senyum longe. Mohon jamaah agak maju. Monggo sini. Sama panitia air putihnya di sini. Saking fokusnya agak maju lagi. Ibu masih sama juga. Masa di sebelah ibu agak geser dikit ibu. Kekasihan yang baru datang dari sana. Sampai mana kita tadi? Diskon toyo. Sampai air putih. Sampai diskon thayyiban. rezeki yang ketika ekonomi kita sedang lancar,
Emang ketika kita baca doa itu kita khusyuk? Tidak begitu. Kita menghayati atau hanya sekedar kita membaca? Rata-rata dari kita itu khusyuk ketika lagi tutup. Padahal itu nggak baik. Seharusnya kita itu selalu ingat Allah dalam segala kondisi. Nah terus supaya tawakal kita bisa tumbuh kepada Allah itu bagaimana Ustaz? Supaya kita itu bisa tawakal kepada Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita harus meyakini bahwa rizki kita semua itu sudah ditanggung oleh siapa? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung dan dijamin rizkinya oleh siapa? Al-Quran surat Hud ayat 16. Surat apa? Hud ayat berapa? 6. Maaf, ayat 6. Surat Hud itu surat nomor berapa? 11. Masya Allah. Moga Pak. Apa ya? Surat apa Bu? Hud ayat berapa? 6. Tidak ada satu hewan, tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Makhluk hidup yang besar atau yang kecil? Semua. Yang besar atau yang kecil? Yang besar maupun yang kecil? Yang besar contohnya apa? Gajah, apa lagi? Paus, kemudian kuda nil, itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil? Temu. Itu ditanggung rizkinya semua. Yang besar maupun yang kecil. Pertanyaannya, kita dibandingkan kuda nil, makanya lebih banyak mana? Kita sama kuda nil, makanya lebih banyak mana? Kuda nil. Loh kok kuda nil aja sudah ditanggung hidupnya sama Allah. Masa kita yang makannya cuma berapa piring? Berpiring-piring. Masa nggak ditanggung sama Allah? Saya tanya sama jenengan, kuda nil itu tamat sekolah buatan? Jenengan? S1 sekolah. Masa yang nggak tamat sekolah dikasih makan sama Allah, yang sudah S1 nggak bisa nyari makan seperti kuda nil? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Cicak, apa? Makanannya apa? Nyamuk bisa terbang atau tidak? Cicak bisa terbang atau tidak? Pernah nggak cicak protes? Ya Allah, masa ini begini apa nggak salah desain? Secara logika harusnya yang memburu yang bisa apa? Terbang. Yang diburu yang nggak bisa terbang supaya nomor. Ya supaya cepat makannya. Akan tetapi cicak nggak pernah protes. Memang sudah ditakdirkan Allah rezekinya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau seandainya hewan-hewan saja yang mereka nggak punya ijazah, mereka tetap bertawakal kepada Allah. Yang nggak punya akal tetap bertawakal kepada Allah. Kenapa kita yang punya akal, yang punya iman, kok kita tidak bertawakal kepada Allah? Memang kenapa Ustaz? Kalau kita bertawakal kepada Allah, dahsyat Bapak Ibu. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Seandainya kita para manusia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, berarti bukan asal apa? Tawakal yang serius, tawakal yang benar. Apa kata Nabi SAW? Niscaya Allah akan memberi kalian makan seperti Allah memberi makan kepada burung. Kepada apa? Bagaimana Allah memberi makan kepada burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Siapa itu? Makanya burung itu hidupnya happy, burung pernah memikirkan Krismon atau membuat krisis ekonomi, pernah nggak mikirin? Padahal anaknya banyak apa sedikit? Sama jenengan lebih banyak siapa? Lebih banyak. Tapi pagi harinya awalnya cuy sampai kita mendengar pun merasa apa? Merasa senang, dan ketika pulang sore hari bawa kresek sama banyak. Burung ketika pulang bawa karung sama banyak. Tapi besoknya bagaimana besok? Ya besok berjalan kita. Itulah tawakalnya. Orang yang bertawakal itu hidupnya akan senang, hidupnya akan baik. Tapi bukan berarti tawakal terus nganggur. Ya, banyak tawakal baik di rumah. Memang sana hutan beras ya hutan beras. Bukan seperti itu. Makanya dicontohkan dengan burung. Burung kerja apa badan? Kerja. Kerjanya ketika pagi hari dia keluar dari sana. Ketika sore hari dia pulang. Maka Bapak Ibu yang berdoa, ketika kita bertawakal kepada Allah, dampaknya itu dahsyat. Pasti rezeki kita akan diberikan sama Allah, dan hati kita akan terasa senang. Dan ini tips yang keberapa? Coba diulangi yang pertama. Meyakini bahwa takdir Allah yang terbaik. Tips yang kedua, menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Tips yang ketiga, supaya kita bisa bangkit ketika ekonomi sulit adalah menumbuhkan kreativitas dalam mencari rezeki. Apa yang ketiga? Menumbuhkan kreativitas dalam mencari rezeki. Berarti intinya kita harus kreatif untuk mencari rezeki. Saya akan awali dengan sebuah fakta bahwa manusia itu makhluk yang paling istimewa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Surat apa ayat berapa? Angkat tangan. Masya Allah, betul. Ini buku ya? Buku saja. Surat apa bu? At-Tin ayat berapa? Ayat? Nah, 4. 4. Oh ya enggak apa-apa. Tadi atas keberanian. At-Tin ayat berapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad
paling sempurna. Salah satu kesempurnaan manusia adalah dia diberi akal. Diberi nama. Yang itu tidak diberikan oleh Allah kepada makhluknya tadi. Sehingga dengan akal itu manusia bisa lebih cepat gerakannya daripada hewan yang paling cepat larinya. No. Cita. Manusia sama cita lebih cepat siapa? Cita. Karena cita itu larinya 120 km per jam. Manusia berapa kilo per jam? Tergantung. Lalu kilo banget. Tapi dengan akalnya manusia bisa mengalahkan cita. Dia bisa bergerak 350 km per jam. Naik kereta cepat bus. Dengan apa? Dengan akalnya manusia bisa lebih kuat daripada gajah. Gajah sama manusia kuat siapa? Gajah lah. Gajah itu bisa membawa beban 300 sampai 900 kilogram, 9 kintal. Kekuatan siapa? Gajah. Kalau kalian jenengan pinten kintal. Tapi kita bisa membawa beban 20 ton sampai 30 ton menggunakan truk kontainer. Kita cuma apa? Akal. Manusia bisa menyelam lebih dalam dibandingkan ikan. You know it? Kita nyelam sama ikan lebih dalam siapa? Ikan lah. Tapi manusia bisa lebih dalam. Ketika dia naik kapal selam. Dengan akal manusia menciptakan kapal selam. Manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung elang. Dengan apa? Dengan pesawat terbang. Jadi Allah itu memberikan kepada kita akal untuk apa? Salah satu tujuannya Allah memberikan kita akal saat ekonomi sulit adalah supaya kita lebih kreatif. Ternyata selama ini banyak sumber daya yang belum kita maksimalkan. Contoh pekarangan. Bapak Ibu, ada nggak yang pekarangannya masih nganggur? Banyak. Bunga apa? Orang bunga apa? Coba kita tanam ini, tanam itu, nggak perlu beli bunga karena buahnya sudah ada. Di pekarangan buah yang bisa tumbuh sepanjang tahun, apa? Paya. Pisang, apalagi jambu, pepaya, itu kan lebih sehat. Mau ngampuk, saya pengennya buah impor. Padahal buah impor itu sudah dikasih lilin, lilin, formalin, sudah dikasih ini. Mungkin ya, mungkin kita tidak tanam ulang sehingga berkuranglah pengeluaran kita. Kita lebih kreatif memanfaatkan pekarangan yang masih nganggur. Kreatif memanfaatkan sampah apa? Sampah organik. Banyak di antara kita mau pupuk harus beli pupuk, padahal setiap hari memproduksi sampah organik. Dan itu bisa diubah menjadi pupuk sehingga berkuranglah pengeluaran kita. Ibu-ibu, masya Allah, urusan dagang itu ibu-ibu paling apa? Ini kreatif. Siapa yang mau PO? Kertas pak PO? Mau PO? Pre-order. Saya lagi masak nih, kebanyakan. Siapa yang mau PO? Kasih nomor bu. Kasih
Bagi yang Masya Allah ya punya keahlian bikin tutorial, ya. Kemudian di-upload di mana? Di medsos. Nanti semakin tinggi subscribernya, semakin banyak followernya, dia bisa membuka pelatihan secara online, dapat duit lagi. Jadi intinya Bapak Ibu yang kami hormati, ujian ekonomi ini akan membuat kita menjadi semakin kreatif. Ternyata banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya kita miliki belum kita maksimalkan untuk menghasilkan rezeki. Yang keberapa ini? Yang ketiga, yang terakhir. Tipsnya yang keempat adalah selektif dalam mengeluarkan uang. Apa yang keempat? Selektif dalam mengeluarkan uang. Ada sebuah pepatah, lebih besar pasar dari adanya. Apakah itu terjadi? Terjadi. Sebenarnya Bapak Ibu, hidup kita, duit kita akan cukup kalau untuk hidup. Tapi kalau untuk gaya hidup, maka tak akan pernah cukup. Selama ini kita nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Betul. Biasanya ibu-ibu belanjanya ketika apa, Bu? Ketika lagi bosen, ketika lagi boring, ketika lagi gabut, belanja. Akhirnya yang dibeli adalah keinginan, bukan apa? Kebutuhan. Itu yang membuat duit belanjaan cepat. Akhirnya minta lagi kepada siapa? Suaminya yo cekot. Kalau gini baru kena bulan kok sudah mau. Ternyata buat beli pernik-pernik ini, buat beli diskon itu. Padahal sebenarnya diskon itu bukan sesuatu yang diperlukan kan? Sehingga kita harus membedakan mana kebutuhan, mana apa tadi? Keinginan. Kebutuhan contohnya apa? Ya kebutuhan contohnya beras, makanan, contohnya baju yang layak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi. Itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan apa? Kalau keinginan itu contohnya gonta-ganti gadget, gonta-ganti HP. Enggak usah, saya enggak gonta-ganti HP, cuman gonta-ganti casing HP pada baik. Itu juga pengeluaran. Oh, pengeluaran harus beli kopi di mana? Di kafe. Kopi kekinian minimal berapa harganya? 5.000, 25.000. Itu minimal. Padahal kan gawe kopi di rumah bisa atau tidak? Menurut saya kopi bikinan istri lebih enak. Temen kan orang lagi apa? Cari perhatian istri juga. Kita harus ngerti mana kebutuhan yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Mana kebutuhan yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Kebutuhan mendesak contohnya bayar listrik. Kalau nggak dibayar nanti listriknya dicabut. Bayar air. Kebutuhan pokok itu namanya kebutuhan mendesak. Kebutuhan yang bisa ditunda contohnya ganti perabot. Warnanya sudah mulai kusam, tolonglah diganti dengan warna yang lebih cerah lagi. Mendesak nama badan, Bu? Mendesak badan, Bu? Ganti warna cat
rumah mendesak atau tidak? Boten. Beli motor baru mendesak boten? Boten. Kita harus bedakan mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kemudian prinsipnya yang harus kita pahami adalah kita harus mengetahui mana pengeluaran yang tidak bermanfaat, pengeluaran yang tidak bermanfaat, maka hindari. Contoh, Bu, pengeluaran tidak bermanfaat. Contoh yang biasa beli bapak-bapak, apa? Rokok. Pak, bermanfaat apa badan? Yang jawab ibu. Itu gak bermanfaat. Coba satu hari satu bungkus berapa? 38. Tergantung mereknya. Kalau 30.000 itu merek yang super atau yang ini. 30.000 satu bungkus sehari. Sebulan berarti berapa? 900.000. Banyak apa sedikit? Mendingan buat tuku beras rondong. Loh, karena ini makannya setiap hari pakai kerupuk, sega, jangan mie, lalu kerupuk. Itu kan karbohidrat kabeh. Mungkin bocah kerupuk. Begitu dibilang sama bapaknya, Bapak, putaran jenengan kok kurus banget, kenapa? Saya nggak punya duit untuk beli lauk, nasi sana harus sembuh apa? Daripada 900.000 itu dikeluarin buat beli rokok, mendingan buat beli rokok. Beras buat beli lauk, buat istrinya, buat anaknya, buat beli sayuran, buat beli buah-buahan. Kemudian gaya-gaya kan setiap hari pasti ojol. Beli makanan di mana? Di luar Lausan kan lebih murah, iya. Tapi kan ongkirnya, harganya cuma 20.000, ongkirnya 30.000. Akhirnya pengeluaran yang boleh dikurangi. Kalau tadi harus eliminasi, harus dibuang. Yang boleh dikurangi apa contohnya? Contohnya bagi yang punya kendaraan pribadi, ya, apalagi mobil, itu hari ini yang namanya bensin itu kan masya Allah larang banget. Itu kita bisa ngirit dengan cara pakai transportasi atau pakai itu bisa kita irit. Contoh yang lain, listrik di rumah kita. Pernah nggak kita keluar rumah, listrik tetap nyala? Lampu, AC, kipas, apa mana? Kasih aku tuh buruk, AC, kipas, apa lagi? Ya. TV, ya. Sanyo, itu kan bisa dimatiin. Coba ketika kita keluar itu kita matiin semua. Kira-kira tagihan listrik berkurang atau tidak? Tagihan PDAM, kita suka nggak sadar atau semalaman apa namanya? Kerannya nyala. Itu kan harusnya bisa kita matiin. Setiap malam keliling kamar mandi, mana yang masih nyala dimatiin. Sehingga pada akhir bulan atau awal bulan kemudian pengeluaran pun akan berkurang. Ini adalah hal-hal yang insya Allah akan membuat kita lebih tegar ketika kita menghadapi ekonomi yang sulit. Kita ulangi ya, ada berapa? Yang pertama, Meyakini takdir Allah itu yang terbaik. Menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Yang ketiga, Menumbuhkan kreativitas dalam hari rezeki. bagus. Yang keempat, Selektif dalam pengeluaran.